Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Ini di bagian display, di view properties ya, kalau kita nggak mau lihat di bagian view properties seperti ini display. Nah ini kan sekarang kita centang nih fitting. Fitting itu adalah garis cuttingan ini, garis fit part end ini. Nah ini kita centang dua-duanya, dia akan terlihat terus. Nah sementara kondisinya sekarang kita centang aja dulu ini fitting sehingga dia terlihat terus. Ini fitting ya, ini dicentang dua-duanya. Modify, apply, oke. Biarkan aja dia terlihat begitu, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kondisinya begini ya. Nah, tanpa atas kan begini dah. Udah terpotong, tanpa 3 dimensinya, Ctrl P dia begini. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah kita bikin si plat. Plat itu end plate. End plate sebagai penghubung dari si beam ini terhadap kolom. Nah, jangan lupa sebelum kita end plate kita satukan nanti si fasenya masuk ke bagian dari si beam. Kenapa dia nanti jadi satu assembly dengan beam? Jadi saya Ctrl H, saya aktifkan dulu ini steel beam, fasenya set current. Nah, jangan lupa ini kita harus rajin-rajin membuka Ctrl H ini untuk pindah-pindah fase. Steel beam ya, kita aktifkan steel beam. Oke. Jadi fasenya kita aktifkan steel beam. Karena apa yang akan kita tambahkan sekarang end plate itu dia akan tergabung nanti dengan beam. Sekarang saya akan bikin plat. Cara bikin plat ini sama kayak bikin itu tadi tuh, slab ya. Kita kayak bikin bidang titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 close gitu. Sekarang untuk mempermudah saya akan bikin dulu ini jadi transparan, Ctrl 1. Sehingga kita bisa lihat sudut-sudutnya ini di depan dan di belakang. Sudut-sudut dari si beam. Nah, sekarang preview dulu, perhatikan bagaimana saya bikin, nanti kita ulang lagi ya. Nanti baru kita bikin bareng-bareng. Nah, lihat. Saya pertama akan bikin masuk ke steel. Ini ada plat. Double klik plat. Plat, double klik sehingga muncul propertinya di sini. Propertinya muncul. Nah, saya kasih judul namanya end plate. End plate. Kita kasih judul nama end plate. Nah, kalau khusus untuk plat, tagline ini akan nggak ada kotak profil di belakangnya. Kenapa? Karena plat ini kalau kita tulis PLT di depan atau PL, itu otomatis tagline akan mengartikan ini sebagai plat dengan thickness angka yang ada di belakang ini. Jadi kalau di sini kita tulis PLT 10 ya. Nah, kalau misalnya kita tulis di sini PLT 10 misalnya. Ini sebentar. PLT 10. Itu otomatis akan diterjemahkan oleh TK sebagai plat dengan thickness 10. Sama juga PL juga sama, PL10 juga sama, bisa juga seperti ini. Plat dengan thickness 10. Nah, jadi kita tinggal mengisikan saja di sini
plat dengan thickness yang kita mau. Nah, misalnya di sini saya kasih PLT 10 ya. PLT 10. Berarti otomatis nanti akan jadi plat dengan thickness 10. Materialnya misalnya S275, oke, biarkan aja materialnya. Kelasnya saya kasih kelas 7. 7 itu warnanya magenta, nanti biar kelihatan jelas. Depth-nya biarkan aja middle, sementara middle. Nah, saya akan bikin dari sini. Jadi nggak ada yang saya rubah. Saya mulai dari sini aja nih. Ujung sini 1. Tentukan ujungnya. Ujung bawah sini 2. Ujungnya si beam ya 2. Ujungnya di belakang ini 3. Ke atas ujungnya sini. Kemudian close-nya apa? Klik scroll aja. Nah, otomatis saya akan mendapatkan platnya seperti ini. Nah, kalau saya solidkan Ctrl 4, nah platnya ini. Tapi ini posisinya middle. Middle itu berarti dia ada di center. Biar dia keluar ke depan, saya kasih ini mestinya front coba. Oh, front malah masuk, kebaliknya berarti behind. Saya bikin platnya seperti ini posisinya. Oke, kita coba ya. Nah, ulang lagi. Saya ulang lagi, ini middle. Nah, coba. Nah, ini. Jadi tadi tampilannya seperti ini. Untuk mempermudah aja biar kelihatan sudut-sudut belakangnya, saya bikin transparan. Ctrl 1. Ctrl 1. Oke. Kelasnya kasih 7. Jangan lupa tadi sebelum bikin platnya, Ctrl H dulu ya. Kita aktifkan dulu steel beam. Steel beam di Fasa Manager. Set current untuk steel beam, oke. Nah, oke. Nah, baru masuk ke sini, steel plat, double klik. Nah, ini kasih judul namanya end plate. End plate, kasih nama end plate. End plate. Nah, ini. Plat 10. PLT 10 atau PL 10 boleh. Plat 10. Materialnya biarin aja S275, kelasnya 7 kasih. Kelasnya 7. Kemudian posisinya biarkan aja, yang lain jadi nggak ada yang kita atur ya. Cuma ini aja yang kita atur, tidak ini end plate plus 10 S275 kelas 7 gitu. Nah. Oke, kalau sudah tinggal kita tentukan aja. Kita klik aja di sudut-sudutnya si beam. Ujungnya, sudut atas ini, pojok atas ini. Pojok bawahnya. Kemudian seberangnya bagian belakang ini. Sisi bawah. Kemudian sisi atasnya lagi. Kemudian close, klik scroll untuk close. Nah. Kemudian kita solidkan lagi, Ctrl 4. Klik scroll aja. Nih, saya ulang lagi ya. Nih, kita transparankan dulu, kita bikin wireframe dulu. Oke, plat tadi. Ini sudah diatur ya, end plate, namanya profilnya PLT 10, S275, kelasnya saya bikin 7 aja, biar warnanya beda, warnanya ungu. Nah, baru kita hubungkan ujung-ujung si beam untuk menentukan si plat ini. Ujung ke kanan atas, kanan bawah, paling bawah, belakang sebelahnya, kiri bawah, kiri atas. Kemudian klik scroll untuk nutup. Scroll itu klik tombol tengah ini ya, di seberang tempatnya boleh. Nah, dia akan nutup seperti ini. Kalau saya tampilkan Ctrl 4, nah, dia begini. Nah, karena settingannya di sini dia masih middle. Posisinya middle, berarti dia titik yang kita bikin tadi dia berada di tengah-tengah thickness-nya kan. Nah, biar dia maju ke depan, saya kasih ini dia behind. Nah, gitu. Kasih behind, posisinya dia akan maju ke depan. Ya. Sama. Ya. Sama. Ini kan ada titik-titik birunya juga kan. Itu bisa ditarik juga gitu. Nah. Posisinya sekarang gini ya.
Pastikan, jadi seperti ini. Jadi ini posisinya nanti diganti ke behind ya. Dia akan maju ke depan. Bisa berhasil? Oke. Nah, coba di sini kita lihat. Tadi kan kita cutting si beam ini di depan permukaannya si kolom kan. Kemudian kita tambahkan si end plate ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya si beam ini masih menembus plat kan. Karena cuttingannya ada di belakang. Nah, sekarang cuttingannya itu kita geser ke depan sedikit gitu loh. Nah, jadi cuttingannya ini biar si beamnya ini nggak menembus si plat. Si cuttingannya ini kita select. Nah, ini klik kanan, kita move biasa dari sisi belakangnya plat. Kita klik sisi belakangnya plat ini ke sisi depannya plat. Nah, digeser ke depan. Jadi cuttingannya geser ke depan sehingga si beamnya juga cuttingannya itu bergeser ke permukaan depannya si plat gitu. Dia nggak menembus si plat lagi. Seperti ini. Nah, ulang lagi ya, lihat nih. Nah, kalau aslinya kan seperti ini nih tampilannya tadi ya. Lihat nih, ada bagian yang seperti di arsir ini. Kalau ada tampilan yang seperti bagian di arsir ini berarti ada yang tumpukan, tabrakan gitu loh. Nah, ini berarti adalah beamnya ini nabrak isi plat. Kenapa dia nabrak? Karena tadi cuttingannya itu kita bikin di permukaan kolom kan. Nah, sekarang kita tambahkan plat, berarti sekarang cuttingannya ini kita geser sedikit ke depan, sejauh tebalnya plat gitu loh. Nah, caranya adalah klik si cuttingan, select cuttingannya ini, klik kanan, move aja, move, oke. Move-nya dari mana ke mana? Dari kita ambil plat ini ya. Nah, dari sisi belakang, sudut belakangnya atas ini ke sudut depannya kita pindahkan. Nah, jadi kita geser si cuttingan itu ke depan, dari titik belakangnya plat ke titik depannya plat. Kenapa? Potongannya bergeser yang rambutnya. Bukan, potongannya yang digeser. Jadi ya, si potongannya bergeser, tapi titik si beamnya tetap di situ. Kenapa, Pak? Ya? Oh, nanti beda lagi cara. Nanti ada caranya itu. Sabar. Ada cara yang lebih gampang nanti. Ya, cara bukan menggeser platnya ya, tapi menggeser cuttingannya ya. Menggeser cuttingannya tadi begini, lihat ini. Kan si cuttingan ini sekarang berada di permukaannya si kolom. Nah, sekarang kita geser dia ke depan sedikit sehingga dia pindah ke permukaannya plat. Jadi select aja si cuttingan, klik kanan, move, geser, ambil patokan pertamanya di permukaan belakangnya plat, tempat posisinya semula, ke klik di depan sudut depannya permukaan plat.
Iya, di move aja. Oke ya. Jadi sekarang pastikan bahwasanya posisi si beam ini, ujungnya ini nggak menembus lagi si plat ya. Jadi nggak ada yang kayak arsiran di sini gitu loh. Tadi kan kelihatan kayak ada arsirannya di ujungnya ya. Nah sekarang usahakan posisinya sudah benar, berada ujungnya itu di permukaannya si plat. Oke. Nah sekarang gini, sekarang kita olah si platnya ini. Nah platnya ini kan ukurannya ini tadi kita bikin pasti ujung-ujungnya penampangnya beam ya, pas ukurannya segitu. Mestinya harus ada lebihnya sedikit keluar atas bawah. Kenapa? Itu untuk akses weldingnya. Nanti kan pinggir-pinggirnya ini mau di weld kan, di las gitu lah. Jadi harus ada kelebihan keluar atas bawah paling tidak 10 mili lah. Paling tidak 10 mili nanti untuk bisa kita berikan welding melingkar untuk ini misalnya. Nah, saya pengen memberikan ukuran dimensi, merubah ukuran dimensi dari si ini plat ini. Lihat. Sekarang kalau saya klik di sini, nah lihat ini ukurannya 306 panjangnya ya, lihat. Kalau saya klik si plat ini, perhatikan dulu. Plat ini, saya arahkan kursor ke pinggir sini, kelihatan nih dimensi tingginya adalah 306,6 kan? Muncul ya? Mungkin sama ya dimensi ya. 306,6. Kalau saya pengen nambahkan 10 ke atas, 10 ke bawah, berarti saya tambahkan 20 kan? Nah, di sini saya bisa tambahkan 20, jadi 326,6. Kita bulatkan aja ya, jadi 327 gitu loh. Nah, ini saya akan pilih panah tengah. Tengah berarti dia akan geser atas bawah. Saya ganti dimensinya menjadi 327. 327. Nah, enter. Nah, dia kan menambahkan spasi ke atas dan ke bawah gini. Oke, klik lagi platnya. Select lagi di permukaan lebarnya yang atas. Nah, kelihatan nih. Nah, ini lebarnya adalah 165,7. Kalau saya tambahkan kiri 10, kanan 10, kira-kira jadi 185 kan? 0,7. Kita bulatkan ke atas jadi 186. Nah, kita ganti ini jadi 186. Nah, jadi kita dapatkan platnya sekarang begini. Jadi sekarang platnya ukurannya adalah 186, lebarnya, tingginya adalah 327. Ya. Lebarnya 186, tingginya 327. Tahu kan tadi dari mana dapatnya? Yaitu tadi kita tambahkan 10 bawah, 10 ke atas, kemudian kita bulatkan. Jadi menghindari dimensi yang ada komanya itu loh. Ada desimalnya. Nah, tingginya jadi 327. Ya, tingginya 327. Terus lebarnya di 186. Lebarnya 186. Bisa kan ya? Merubah ukurannya. Pokoknya 327, tinggi, lebarnya 186. Anywhere you say, anywhere you say, any
Oke. Nah. Bisa, Bapak? Oke. Yang lain bisa dibuktikan aja, Pak. Belum masuk ke situ kita. Jangan dipikirkan dulu. Nanti kita pikirkan itu. Nanti kita akan masuk ke situ. Ya, terus semangat. Visinya melampaui. Ya. Nah, habis ini kita akan masuk ke bagaimana kita memberikan baut, koneksi baut. Yang kita bautkan nanti adalah si plat ini terhadap si kolom. Nah, jadi nanti ada dua ya koneksinya, baut. Baut itu antara si plat ini terhadap kolomnya. Kemudian si plat terhadap si beam ini nanti kita las. Gitu loh koneksinya. Nah, sekarang kita coba bikin baut dulu. Sekarang saya contohkan begini. Coba saya kasih bikin gambaran kayak ini ya. Misalnya ini kolomnya, plat, ini platnya misalnya gitu. Saya coba jelaskan sedikit ini. Nah, ini beamnya. Ini beamnya. Kayak gini. Nah, nanti kita akan bikin di sini ada baut. Nah, kita akan bikin bautnya kayak gini. Jadi kita bikin kayak gini kira-kira. Nah. Nanti kita akan bikin baut seperti ini ya. Nah, kira-kira beginilah tampilannya. Nah, untuk pemasangan baut, nanti kita diminta akan menentukan dua titik. Titik pertama ini di senternya atas, kemudian di center bawah dari plat. Ada dua titik nanti yang harus kita tentukan. Di sini, di middle atas plat, middle bawah plat ini adalah titik pertama, ini titik 1 misalnya, ini titik kedua. Jadi untuk menentukan memasang baut nanti kita tentukan dua titik di plat ini. Titik pertama, titik kedua. Nah, kemudian nanti kita harus tentukan juga jarak antara baut. Ini jarak antara baut kayak gini, 1, 2, 3, kayak gini kira-kira. Nah ini. Nah, ini jarak antara baut yang ini, yang searah dengan titik 1 dan 2, itu disebut dengan arah baut untuk X. Ini arah baut X disebutnya. Nah, kalau yang melintang, ini, yang dari sini ke sini, ini, jarak baut yang melintang ini nanti diistilahkannya dengan jarak baut yang
Y gitu loh. Jadi jangan bingung kenapa ini Y, kenapa X gitu loh. Jadi X itu adalah searah dari titik 1 ke 2. Karena 2 titik ya, titik 1, titik 2 dari atas ke bawah, berarti yang searah dengan titik 1 dan titik 2 itu nanti disebut dengan arah X, yang melintangnya itu arah Y. Nah, itu kira-kira cara kita bikin bautnya ya. Nah, oke. Sekarang preview dulu, lihat, perhatikan bagaimana saya bikin bautnya. Nah, ini. Lihat. Ini perhatikan dulu ya, nanti baru kita coba setelah ini. Still. Nah, saya buka baut dulu ya, double klik baut ini. Nah, double klik baut, nanti akan muncul propertinya di sini. Kita pilih dulu ukuran bautnya. Misalnya saya pilih ukuran baut nomor 16. Nah, ukuran baut ini, dimensi baut ini, itu terkait dengan standarnya. Standar baut yang digunakan. Jadi misalnya nih standar bautnya 88 XOX ya. Itu nanti yang tersedia di pasaran dia baut 10, 12, 16, 20, 24, 30. Kebetulan ini dalam bentuk metrik. Nah, kalau biasanya kita itu karena standar kita mengacu ke Amerika, kita bisa pakai A325 misalnya, standar bautnya. Nah, kalau A325 ini ukuran bautnya itu nggak ada yang bulat. Karena ini ngacunya ke imperial, ke inci gitu loh. Inci yang diterjemahkan ke metrik. Jadi jumlahnya nggak ada yang bulat ya. 22,23 ini diameternya. Nah, sekarang sementara biar gampangnya aja kita pakai yang standarnya ini aja, standarnya Singapura 88 XOX seperti ini, sehingga kita dapatkan angka yang bulat untuk bautnya ya. Sementara kita pakai standar bautnya 88 XOX. Nah, kita pakai baut ukuran 16 mm itu diameternya. Oke. Nah, tipenya adalah side. Maksudnya apa tipe side ini? Side ini maksudnya adalah nanti si Tekla akan menerjemahkan baut ini, berarti kalau di sini kita setting di side, berarti nanti bautnya akan dipasang di side, di lapangan gitu loh. Beda kalau ini kita ganti ke shop, workshop. Kalau kita ganti ke workshop, Tekla akan menerjemahkan baut ini akan dipasang di workshop. Apa konsekuensinya? Kalau baut dipasang di workshop, berarti objek ini yang dibaut ini akan menjadi assembly. Satu assembly, karena dipasang di shop kan, nanti dibawa ke lapangan dia bentuknya udah jadi gitu. Ya, seperti itu. Jadi dia berbentuk workshop, dia udah jadi itu. Udah dipasang di lapangan, baru dibawa ke lapangan, tapi jadi satu kesatuan assembly. Nah, kalau kita kasih side, itu berarti baut ini akan dipasang di lapangan. Ini dia akan terpisah gitu loh. Akan dibawa sendiri-sendiri ke lapangan. Ini terpisah, ini terpisah. Nah, kita akan bikin ini side. Kenapa? Karena si plat yang akan kita bautkan ke si kolom, dia akan jadi satu assembly dengan si beam. Dan dia terpisah dengan kolom. Nanti beam sama kolom ini baru akan dibaut nanti di lapangan atau di side istilahnya. Makanya di sini nanti bautnya kita kasih tipe side ya. Nanti akan kita lihat contohnya apa konsekuensinya kalau ini kita ganti. Oke. Sementara kita kasih ini side. Yang lain nggak ada dirubah. Cut length ini adalah jarak tembaknya si baut. Kalau ini standarnya 100 mm ya. Kalau ini saya besarkan, nanti di sini di baut dia tembus sampai ke belakang sini itu. Panjang bautnya, tembus sampai ke ujung sana. Kalau jarak tembaknya ini kita besarkan 100 ini. Sementara netral aja 100, oke. Nah, di sini assembly baut. Ini assembly baut ya, maksudnya assembly ini. Nanti bautnya dilengkapi dengan apa? Pertama bautnya sendiri, terus pakai ring nggak di kepalanya? Kalau mau pakai ring, tambahkan washer 1. Kemudian di nutnya, di di murnya itu, mau kasih washer juga nggak? Kalau kasih washer atau kasih ring 1. Terus nutnya 1, gitu loh. Nah, dia seperti ini. Jadi bautnya, terus di kepala bautnya nanti dikasih ring, masuk, terus juga di murnya nanti juga dikasih ring 1, washer seperti ini. Dah. Oke, terus ini. Bentuknya aneh. Nah, ini tadi yang kita harus isikan. Bolt distance X, jarak baut yang ini. Sorry, mana tadi? Nah, ini. Bolt distance X, jarak baut ini yang harus kita isikan. Nah, misalnya, jarak bautnya itu adalah, kalau di sini kan ada 2, kalau bautnya 3 ya. Bautnya 3, ini 1, 2, 3, arah X. Berarti jaraknya kan ada 2 nih. Nah, di sini saya tulis misalnya kayak gini. Jaraknya saya mau adalah 2 kali 60.
Jadi kalau bautnya 3, jaraknya adalah 2 kali 60 berarti 60 60 gitu. Nah, sementara desain Y-nya misalnya 80. Jadi jarak Y-nya ini, jarak baut ini yang melintangnya, sorry, kok ini. Nah, ini jaraknya 80 misalnya gitu. Sementara ini adalah 60 60. 2 kali 60 tadi kan. Nah, ini kita isikan seperti ini. Toleransi itu 2. Maksudnya apa? Jadi misalnya biasanya untuk steel construction seperti ini, lubangnya itu harus diberi toleransi. Jadi kalau bautnya ukuran 16, kita kasih toleransi 2, lubangnya nanti 18 gitu loh. Jadi untuk adjustment, untuk pemasangan, jadi nggak boleh lubangnya itu terlalu ketat, tapi susah. Kadang-kadang karena ini material baja ya, seret susah masangnya, jadi harus dikasih toleransi 2 mm. Nah, seperti ini. Nanti saya akan pasangnya, ini udah settingannya udah seperti ini, oke? Saya akan pasang begini. Kalau udah, lihat, di Tekla akan minta pertanyaannya kan, tentukanlah bagian mana yang akan dibaut. Bagian mana yang akan dibaut itu saya select dulu platnya, plat 1, kemudian si kolom, klik kolomnya. Oke, udah 2, kita select 2 objek yang akan dibaut. Bisa saja nggak ada 2, bisa saja ada 3 benda yang mau ditempel. Tapi karena 2 aja, sudah 2, selesai saya klik scroll. Klik scroll untuk masuk ke langkah berikutnya. Klik scroll. Oke. Nah, sekarang tentukanlah titik untuk pemasangan baut. Nah, tadi kan titik pemasangan baut itu titik tengah atas dan titik tengah bawah dari plat ya. Sekarang saya ambil nih titik tengah atas. Ini midpoint-nya saya nyalakan. Midpoint di permukaan depan. Nah, ini. Klik di sini, kemudian ke bawah. Sisi bawah ini. Midpoint ini. Midpoint plat yang bawah. Klik. Nah, bautnya terpasangnya begini. Melintang, arahnya belum kita benarkan, ini arahnya begini. Nah, saya arahnya aja di sini saya kasih posisinya, position, nah ini. Front kita ganti ke top. Modify. Nah, ini dia. Ini posisinya. Nah, dia rata dengan posisi pasang pertama, titik pertama. Sehingga di sini kita offsetnya harus kita berikan offset misalnya 70. Dia akan digeser ke bawah sejauh 70. Nah, pasang begini. Nah, kira-kira begini. Nah, kalau kita lihat misalnya, kalau ini kan sebenarnya masih ada satu lagi, bisa aja saya di sini bisa kasih jarak baut desainnya 3 kali 25, saya kasih 3 misalnya. 3 kali 60. Nah, bautnya jadi 4 seperti ini. Ya. Y-nya 80. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba posisinya ini. Pasang delete dulu bautnya. Kita delete bautnya. Kita mulai di sini. Ya. Kita coba nih. Baut. Double klik baut. Settingannya tadi begini, baut. Baut. Oke. Size-nya adalah 16. Standarnya 8.8 XOX. Nah, ini standarnya. Kemudian tipenya adalah side. Yang lain nggak ada, karena nggak ada yang kita set. Nah, bolt groupnya aja yang kita lakukan ya settingnya. Bolt group. Ini design X-nya. Design X-nya kita kasih 3 kali 60. Desain X kita isikan 3 kali 60. Desain Y-nya kita kasih 80. Toleransinya tolerans 2. Sementara itu dulu. Sementara ini dulu di set ya bautnya. Nanti yang lain setelah muncul baru kita rubah di sini. Seperti offsetnya sama rotation. Ini di rotation. Iya, rotationnya ganti ke top.
Settingannya kayak gini ya. Settingan bautnya. Baut ukurannya 16, 88 SL, side, bolt group, disconnect. Nah, kalau sudah kita setting seperti ini, udah sama persis seperti ini, nah tinggal di klik aja platnya dulu, oke. Select plat, kemudian seleksi ini kolom, klik scroll. Untuk maksudnya klik scroll, oke, kita masuk ke step berikutnya ya. Setelah selection masuk ke step berikutnya, klik scroll, udah. Nah, ya, si plat sama kolom aja ya. Oke, kemudian klik scroll. Nah, untuk titik pasangnya, tentukan adalah midpoint dari permukaan depannya si plat. Midpoint atas. Nah, midpoint atas dari permukaan depannya si plat ini. Klik, oke. Titik keduanya adalah midpoint dari permukaan bawah depan. Kan midpointnya, snapnya nyala kan ya. Dia akan nangkap di tengah-tengahnya ini. Di permukaan depan bawah. Nah, nanti posisinya mungkin nanti posisinya akan seperti ini dulu dia. Posisinya jadi front kan. Front dia miring kayak gini. Posisinya. Nah, posisinya mungkin seperti ini. Ya kan? Nah, ini diganti, double klik si bautnya ini. Bautnya di double klik, ganti posisinya, ganti ke top. Udah sampai sini? Udah select objeknya, udah klik scroll. Hah? Bautnya kebalik gimana? Oh, ya tinggal atur aja di sininya ke ini front. Udah ganti ke top. Jadi begini. Topnya gimana jadinya? Ke depan. Ya nggak apa-apa sih. Bisa balik aja, kalau kasih below boleh juga. Nah. Posisinya begini Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini nanti bisa diatur. Nah, posisinya bisa begini kan. Nah, sekarang startnya ini, di offsetnya ini dia kan rata atas ya. Nah, ini startnya ini kasih 70. Nah, itu begini. Nah. Ya, offsetnya ini DX-nya 70. Enggak usah. Offsetnya aja, startnya aja. Dikasih 70. Ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa mengatur kepala bautnya itu mau di dalam apa di luar gitu loh. Nah, ini kalau saya begini, kepala bautnya ada di dalam. Nutnya di luar. Kalau saya balikan misalnya di below, saya balikan ke top misalnya. Nah, ini ya, di kolom. Jadi untuk mengatur aja. Tadi itu, ya, dia turun ke bawah dari sisi atas. Ya ini startnya ya, DX-nya. DX 70 untuk ini start. Ya, DX start ini aja yang kita atur. Offset from startnya DX-nya aja, N-nya biarin aja. Hanya DX pergeseran untuk pemasangannya aja ke bawah gitu. Soalnya kalau ini 0, dia rata dengan posisi titik pertama. Nah, dia rata dengan titik pertama. Jadi ini harus kita kasih di startnya DX-nya nih angka untuk menurunkan 70 misalnya seperti ini.
Berarti ada yang tadi di cutting lagi apa ya? Berarti bisa disambungkan itu juga berarti. Kenapa? Tadi kolom yang di cutting Ya, sambung. ya, Biasanya sama ini. sama bisa di splash. Nanti ada. Nah, untuk memberikan koneksi begini, ini kan kita bikin manual nih. Di Tekla itu juga sebenarnya sudah ada koneksi-koneksi seperti ini gitu loh. Ya, jadi tinggal kita ini kata aja implementasikan. Jadi misalnya gini, ini kan kita bikin secara manual nih ya koneksi ini. Nah, di Tekla sendiri sebenarnya sudah ada koneksi-koneksi yang bisa kita langsung pakai misalnya gini. Misalnya saya cari di sini end plate. Nah, ini end plate seperti ini misalnya. Klik. Nah, saya pasang aja di sini langsung bisa klik objek ini, klik ke sini. Nah. Sebentar, saya kasih lihat ini dulu. Nah, ini. Kita bisa juga bikin template seperti ini yang kita bisa nanti bisa atur ukurannya juga. Nah, ini cara gampangnya. Tapi kita belajar cara susahnya dulu. Kita belajar cara susahnya dulu, makanya ini. Kalau dapat cara gampangnya aja nggak tahu prinsipnya gitu loh. Tapi kalau kita mau cara gampangnya di Tekla itu udah banyak di sini gitu loh. Udah disediakan gitu loh kan. Nah, ini cara susahnya dulu lah gitu. Jadi tahu caranya, nanti tinggal bikin yang gampangnya gitu loh. Yang apa tadi Pak? Ya? Ini. Di sini. Kenapa, Pak? Oh, di sini di aplikasi dan komponen. Nanti. Jangan dipikirin dulu. Nanti aja. Nah. Nanti bercabang pikirannya. Cari yang gampang aja. Oke, nah, kita tunggu dulu ya. Nah, oke. Ini bautnya udah kita pasang ya. Mudah-mudahan udah terpasang ya bautnya kayak gini ya. Udah. Nah, selanjutnya adalah ini koneksi dari platnya ke sini udah nih, side udah. Sekarang adalah koneksi yang mau kita tambahkan terakhir adalah koneksi antara si beam sama si plat. Nah, beam sama si plat kita kasih koneksinya welding. Weldingnya di sini saya nggak akan detailkan ukurannya dan lain sebagainya. Kita kasih istilah tag weldnya saja dulu untuk membuat assembly. Klik aja sekali welding, klik sekali weld ini. Nah, kemudian kita select main partnya. Main partnya dalam hal ini adalah bagian utamanya itu si beam.
pengikutnya adalah si plat. Nanti warnanya berubah jadi begini. Udah, tinggal escape. Jadi gitu aja kalau nyari welding, memberikan welding nanti akan muncul simbol kayak gini, garis biru kecil ini. Ini kalau saya double garis biru kecil ini, saya double klik nanti baru keluar di propertinya, settingan weldingnya. Nah, tapi sementara kita nggak akan mengatur dulu ukuran welding seperti ini. Gitu. Jadi tampilannya aja seperti ini ya. Jadi kayak ada garis kecil ini, rumput, simbolnya. Bahwa ini berarti bahwa ini sudah di welding, gitu loh. Ya. Tapi kalau kita pengen melihat weldingnya secara eksak bisa juga sih. Kita atur di display. Display itu di mana? View properties kan. Nah, display lihat. Di sini lihat, ini ada weld. Centang welding ini dua-duanya. Kasih sininya tampilannya eksak no weld mark. Eksak no weld mark, nggak pakai tanda welding tapi dia tampilannya eksak welding. Saya modify, nanti tampilannya kayak gini. Nah, itu. Jadi seolah-olah nih kita bisa ngeliat weldingnya gitu loh. Ya, ya ketahuan bahwasanya ini sudah ada weldingnya ya. Nah ini aslinya nih belum di welding ya. Kalau belum di welding itu berarti dia masih terpisah, belum jadi satu assembly. Nah sekarang untuk memasang welding saya pakai kasih tag weld aja sekali aja ini. Klik welding ini sekali. Klik weld. Nah ini di bagian steel ya. Steel, weld, klik aja sekali. Nah, select benda utamanya dulu. Benda utamanya itu adalah si beam. Pengikutnya kan si plat ya. Jadi select dulu benda utamanya si beam. Kemudian select platnya. Nah, udah. Dia seketika berubah warna. Kemudian escape aja. Nah, tampilannya kan kalau belum tampil seperti ini, masuk ke display. Masuk ke display, view properties, display. Nah ini weldnya dicentang dua-duanya. Weld ya, ketemu di display ada weld nih. In model sama in component dicentang dua-duanya. Kasih settingan tampilannya itu exact no weld mark.